Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isfahani Fadil SAG SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 101 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan praktek kucing dan saya berperan sebagai coach dengan Bapak Imam Suwono sebagai coach. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Pak Imam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Is. Ya, ayo sini, Sehat. duduk sini duduk. Ya Pak, Ya, ya Pak, makasih Pak. ya. Udah lama nih kita nggak ketemu Pak. Iya, ya semenjak kita itu apa namanya ada kegiatan-kegiatan anak-anak gitu jarang sekali kita ketemu. Iya, Sibukan lomba, eskul gitu ya. Iya. Bukan Bapak apa sekarang nih? Selain ngajar. Iya nih Pak Is nih. Sebenarnya saya juga pengen itu curhatan saya itu sama Pak Is. Jadi kenapa saya jarang ketemu Pak Is, kenapa saya itu sekarang jarang menghubungi Pak Is, itu karena jujur kesibukan Pak Is. Ya, dari sekolah itu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya ini untuk tahun ajaran 2003-2004 ini banyak sekali yang ditekankan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah telah mempercayakan kepada saya tugas-tugas itu. Tapi saya merasa kadang-kadang capek juga Pak. Ya, dari pengurus musola, Ya, atau lalu pengurus koperasi, lalu staf wakil, tambah lagi nih ya tambah lagi ini pengurus barang ya Pak ya Pak. ya empat. Dan justru ini yang kemudian saya selalu berpikir ini ya, tugas utama saya, tupoksi saya kan mengajar Pak Is. Ya, dan saya terima kasih juga ini jam saya itu 33. Masya Allah. Ya, Sibuk dengan Pak Imam kondisi tiap hari seperti ya. itu ya luar biasa nih. Dan ini suara saya serak ini ya karena mungkin ya pas kebetulan tugas numpuk seperti itu Pak Is. Ya bisa kebayang lah saya dengan tugas-tugas yang Pak Imam lakukan. Nah makanya Iya. ini tujuan kita bertemu ya seperti yang pernah Bapak pengen omongkan ke saya gitu. Lihatnya masalahnya sangat ruwet juga ya. Karena ini berkenaan sama apa namanya ketika Bapak punya jam mengajar 33 jam ditambah dengan tugas tambahan yang segitu banyaknya gitu. Terus Ya itu pengaturan dia. waktunya menurut Bapak gimana tuh Ya pengaturan itu waktu? dia Pak Is. Ya. Kan saya berusaha untuk sebaik-baiknya sih. Ya, yang pengurus musola itu kan setiap hari ya Pak Is ya. Itu mengawasi anak untuk sholat berjamaah ya, artinya ya bagaimana kita menjadi teladan contoh ya, kita awal itu udah harus di musola dulu. Kadang-kadang ini kita belum keluar kelas itu udah azan gitu ya, udah azan ya, harus cepet-cepet demikian lupa karena anak kalau nggak diawasi justru malah bercanda di musola gitu. Betul, Pak. Nah untuk yang koperasi itu memang ya itu temporer lah gitu, bisa disikapi. Untuk yang staff ya sambil jalan saya lakukan yang menjadi tugas-tugas saya ketika wakil atau kepala sekolah menghendaki untuk saya berbuat sesuatu, mengejar sesuatu, saya laksanakan. Mengurus barang ya itu ya sambil lalu aja Pak, jadi di sela-sela jam saya itu saya laksanakan tugas-tugas itu. Cuman yang membuat saya berat akhirnya kan
Ini Pak Is, jadi persiapan saya untuk melaksanakan tupoksi saya ini agak sedikit terganggu. Oh, Kalau iya. tugas-tugas tambahan itu, insya Allah sih sebisa mungkin menyikapi. Kadang-kadang ya kita kerjakan setelah jam belajar sebelum pulang itu ada jeda Pak, ada 1,5 jam sampai 2 jam itu kita laksanakan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan program-program itu yang belum terselesaikan pada waktu-waktu berjalan gitu. Tuh. Nah, cuman ini persiapan untuk mengajar ini loh Pak Isan, saya itu ngajar kalau udah di kelas enak gitu ya, udah mengalir. Cuman ketika apa namanya kita harus memberikan pembelajaran yang baik itu kan perlu persiapan, itu persoalan saya ya, gitu. Terus yang Bapak udah lakukan selama ini gimana? Apakah menentukan skala prioritas atau gimana? Yang selama ini saya lakukan yaitu di awal tahun pelajaran itu kan kita ada rapat dinas tuh Pak. Kita udah siapkan sedemikian rupa, dari perangkat pembelajarannya sudah kita siapkan. Namun sambil jalan tentu itu ada perubahan karena kita harus menyesuaikan kondisi siswa gitu ya. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan ternyata berbeda gitu. Jadi kebutuhan siswa itu ternyata berubah. Dari apa yang saya rencanakan dengan melihat situasi kebutuhan siswa itu berubah. Ini yang membuat perencanaan itu kan ada revisi gitu. Nah ini yang saya itu kesulitan mengatur waktunya Pak. Ya sementara kalau sudah pulang dari sekolah ya udah kita pulang, urusannya udah beda, udah dengan keluarga, udah dengan anak istri gitu jadi agak sulit gitu ya. Sedikit-sedikit kita cari waktu-waktu yang kiranya senggang udah, cuman ya tadi tenaga terforsir kayak nggak ada apa namanya waktu untuk istirahat. Sampai teman-teman juga mengingatkan Pak Imam istirahat Pak Imam gitu. Santai aja Pak Imam, seperti itu Pak Is ya. Itu yang bisa saya lakukan selama ini gitu ya. Tapi Bapak merasa ini enggak tugas pokoknya sebagai guru mengajar itu jadi terabaikan gara-gara mempunyai tugas yang banyak dari tugas tambahan itu Pak? Ya, tetap saya laksanakan Mbak Is. Itu tugas pokok saya dan saya harus melaksanakan sebaik-baiknya. Sambil melaksanakan tugas saya mencari itu apa namanya kebutuhan-kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Belum terpenuhi apa ya kedepannya sambil melaksanakan tugas-tugas lain itu selalu menjadi catatan saya dan saya akan selalu untuk melengkapi semaksimal mungkin saya bisa. Itu yang selama ini saya bisa lakukan untuk jelas terganggu tapi semuanya juga tugas dan apa yang saya lakukan tugas-tugas lain pun itu juga sebenarnya mendukung siswa juga gitu ya. Seperti itu Pak. Ya jadinya Pak Imam punya rencana ke depannya untuk mengatur skala prioritas atau memang tetap menjalankan seperti ini sambil memperbaiki apa yang selama ini kurang dalam pembelajaran atau gimana Pak? Iya, ya catatan-catatan saya yang tadi saya sampaikan di tugas utama saya ini nanti akan saya coba untuk apa namanya ya Pak Isya sempurnakan. Dan untuk tugas-tugas yang lain ini sih saya berharap nantinya pimpinan sekolah bisa membaginya dengan kawan-kawan. Kenapa? Karena ini kan banyak datang P3K guru-guru baru yang datang ini kalau nggak salah di tempat saya itu ada sekitar 12 atau 13 guru dari luar baru-baru ini bergabung dengan kita. Mungkin mereka bisa diberikan tugas ya. Nanti saya coba untuk bertemu dengan kepala sekolah membicarakan ini ya minimal untuk
pengurus musola atau untuk kooperasinya seperti itu. Jadi bukan 4 lah gitu. Syukur-syukur satu pembagiannya itu enak kita jadi fokus kepada anak. Itu Dan jadi balik pertama. kelas juga ya Pak? Kebetulan pada saat saya diberikan tugas yang demikian banyak itu wali kelasnya enggak dikasih orang lain juga. Iya. Jadi balik kelas Iya. juga, nambah repot lagi kan? Ya. Ini tambah repot lagi gitu, tambah repot lagi pasti gitu. Tapi sama ini Bapak enjoy nggak menjalankannya Pak? Saya buat happy saja Pak Is. Jadi apa yang ini mengalir saja, pasti persoalan itu akan selesai. Tidak ada tugas yang tidak bisa diselesaikan. Yang jelas saya juga berkolaborasi lah dengan kawan-kawan. Kiranya contoh kayak di musola gitu ya. Di musola itu kita buatkan jadwal untuk imam ya. Ada 2 sesi, 3 sesi kadang-kadang Pak Is ya. Di tempat kami itu ada 2-3 sesi yang sholat karena musolanya tidak muat untuk menampung sekitar 700. Jadi sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga itu kita buatkan jadwal untuk imamnya, diupayakan dari guru. Nah setelah lewat dari itu nanti biasanya anak-anak gitu. Tapi kita dalam pengawasan juga tuh. Seperti itu. Terus ya, rencana yang ingin Bapak utarakan tadi, rencananya ingin dibicarakan ke kepala sekolah dulu atau memang langsung action atau memang apa? Kapan ada planningnya gitu Pak? Pembagian tugas biasanya di awal tahun pelajaran dan itu nanti secepatnya pasti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, adapun sekarang yang sudah berjalan, paling-paling tadi Pak, saya coba berkolaborasi dengan kawan-kawan. Saya ajak kawan-kawan tugasnya yang baru-baru ini kan supaya membantu di musola gitu ya, seperti itu gitu. Dan untuk tugas-tugas yang lain yang tidak bisa dibantu mereka tentunya yang saya akan kerjakan semaksimal mungkin. Nah untuk tupoksi itu saya justru punya tambahan kekuatan ini, ya. Tambahan kekuatan jadi ada 2 guru baru di PPKN yang sama dengan saya. Itu mungkin bisa membantu yang datang beberapa waktu yang lalu dan mereka juga mengurangi tugas beban mengajar saya, bisa saat-saat berkolaborasi, bisa untuk membantu merencanakan pembelajaran ke depannya. Jadi mudah-mudahan dengan hubungan kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa memudahkan meringankan tugas saya. Ya, ya tadi kedepannya saya pertama akan saya coba untuk membicarakan dengan kepala sekolah. Yang keduanya saya akan rangkul kawan-kawan untuk bersama-sama menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas yang kaitannya dengan musola untuk yang apa namanya tupoksi itu nanti saya kolaborasi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi sih Pak ya. Saya berharap demikian gitu. Tapi tanpa melepaskan tanggung jawab Bapak yang paling utama ya Pak? Ya enggak dong, itu yang utama gitu, yang utama. Saya pengennya semuanya sempurna Pak, semuanya baik. Cuman ya kalaupun ada kendala-kendala itu paling-paling bukan tidak bisa mengerjakannya, mungkin tertunda. Tertunda harusnya bisa saya selesaikan tugas sebagai pengurus barang misalnya. Ya, harusnya bisa saya selesaikan sekarang, mungkin besok gitu. Artinya tetap harus kerjakan gitu, karena itu juga merupakan kewajiban yang harus saya laksanakan, konsekuensi saya sebagai guru di 69 gitu Pak. Itu ditunggu kabarnya Pak. Kapan Bapak apa sih namanya bisa menyampaikan apa yang udah nanti disampaikan ke kepala sekolah. Memang kalau yang untuk yang musola itu udah bisa langsung Bapak eksekusi ya, karena Bapak sebagai ketuanya kan menentukan imamnya ya Pak. Enggak sih, saya sebagai pengurus khususnya di sekretarisnya. Sebenarnya ketuanya ada itu Pak Ustadz Fauzi itu. Cuman ya itu tadi kita sama-sama, tapi udah terselesaikan lah itu ya dengan kita membuat jadwal. Ya memang sih
anggot-anggotan gitu ya. Kadang-kadang waduh kalau pas kita ingatkan lama-lama dikit-dikit juga itu. Tapi tidak, intinya kita sampaikan kepada kawan-kawan ya, itulah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah untuk mengingatkan, mengawal anak-anak supaya tetap dalam ibadahnya itu terjaga dengan baik itu baik ya. Itu aja Pak Imam, terima kasih. Mungkin Siap, terima kasih Pak mungkin saya Is. bisa lagi, Bapak jadi bisa menceritakan lagi perkembangan hasilnya. Iya, Mudah-mudahan sehat siap. selalu, bisa melaksanakan tanggung jawab Bapak. Iya. Lumayan luar biasa Bapak tanggung jawabnya. Saya kagum banget. Iya, iya, Dari iya. saya ternyata ya. Mohon doanya, mohon restunya Pak Is ya. Kita ketemu nanti kalau ada kiranya yang apa namanya, saya perlu curhat, saya telepon Pak Is lagi. Ya. Oke, Iya, saya siap Pak. iya. Mudah-mudahan saya selalu Pak. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja tugas Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya, Assalamualaikum saya terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Is nih, kita ke refleksi ya Pak Is ya. Iya, ya. Kita refleksi. Jadi selama Pak Is dulu atau saya dulu nih? Silakan Bapak dulu. Ya, Silakan Bapak dulu. ya. Jadi coach itu saya merasa komunikasi kita itu sudah berjalan dengan baik loh Pak. Iya. Kita udah komunikatif, kita sudah nggak Sudah canggung, canggung kita udah suasana. lancar gitu ya. Kita ketemu ya Pak. Suasananya juga cair gitu ya Mas ya. Iya. Suasananya Sera- cair Serasa gitu. serasa ketemu langsung. Betul ya. Nah, terus sebenarnya kalau yang perlu diperbaiki itu mungkin ini ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kadang karena ini kesulitan saya itu Pak Is sudah terlalu lengkap ya menjelaskan. Iya, jadi saya itu tapi saya berusaha mengutip kembali apa yang disampaikan Pak Is yang belum terjawab saya tanyakan kembali gitu. Ya Itu karena kalau di dalam pembelajaran ini kan apa sih namanya, dari coach dan coach kan lebih dominan coachnya yang bicara ya Pak. iya betul. Jadi kadang-kadang memang kita kayaknya kita mau bertanya udah dijawab dulu ah. Iya. Tapi saya melihat tadi ketika saya menjadi apa coach, saya terima kasih sekali kepada Pak Is itu fokus. Ya. Nah, ini juga penghargaan terhadap waktu yang saya berikan juga benar-benar luar biasa gitu kan, memanfaatkan pertemuan ini dengan baik. Itu yang saya lihat gitu ya. Ya. Gitu. Karena kita pernah Nah, latihan. Karena kita pernah latihan satu. Terus iya. kedua, 2 menit lagi saya komen bicara. dulu ya Pak nggih. 2 menit lagi. Iya. Karena kita sering ketemu ya Pak, sering ngobrol Iya, langsung. Jadi perasaannya cair aja kan, ngalir kayak gitu, terasa ketemu langsung. Dan saya juga bicaranya juga karena fakta, jadi bicara tulus ngalir gitu. Buat Nah, jadi kalau menurut saya nih Pak Ismi, ketika saya menjadi coach gitu ya, yang mungkin masih perlu saya perbaiki itu kayaknya ya perlu banyak berkomunikasi nih dengan siapapun, berlatih gitu guys ya. Itu yang saya rasakan ketika saya jadi coach. Karena tanpa berlatih itu rasa-rasanya juga nantinya akan ada hal yang kurang bagus gitu. Makanya kalau menurut saya nih supaya coach yang akan kita lakukan ke depannya itu lebih baik ya kita harus banyak berlatih. Itu menurut saya lah ya. Kalau saya refleksinya, kalau ketika saya jadi coach kan seperti jadi wartawannya ya Pak, narasumbernya Bapak. Nah, saya karena pernah jadi wartawan, kayak saya merasa terpenjara dengan pertanyaan apa namanya, dengan model coach gitu ya. Kenapa? Karena kan terbatas, kita nggak boleh menyampaikan gagasan, nggak boleh menyampaikan kritik, saran dan sebagainya. Seperti
apa ya, jadi kayak terpenjara kita. Iya. Bahkan saya kalau wawancara, kalau waktu jadi jurnalis tuh nggak pernah pakai teks. Bahkan ketika menyampaikan tanya jawab dengan narasumber tuh saya juga tanpa mencatat ya. Jadi semuanya saya ingat semua di sini gitu. Menulis juga langsung apa yang saya ingat gitu. Kecuali kalau masalah-masalah tanggal itu kelengkapan. Jadi kalau ngomong-ngomong kayak gini, yang tadi kita bicarakan tuh udah bisa langsung saya jadiin berita itu Pak. Kalau waktu jadi wartawan Iya. itu ya Terus kan. ini Pak Is, ketika saya menjadi coach nih, yang saya rasakan itu seperti terfasilitasi. Saya seolah punya teman terfasilitasi. Persoalan-persoalan saya itu seolah-olah itu, waduh, ada teman, ada rekan yang membantu saya, yang menemani saya dalam persoalan saya itu. Jadi saya merasa happy, senang gitu ya. Saya tidak sendiri gitu lah. Itu yang saya rasakan ketika saya menjadi coach itu. Ya, saya juga seperti itu Pak. Jadi baru Bapak doang yang saya bicarakan ini langsung gitu. Karena masalah serius dan masalah yang nyata gitu. Ini nggak dibuat-buat, saya dengan yang lainnya baru ke Bapak gitu Pak. Oke Pak Is, kayaknya sudah selesai, kita sudah diminta untuk ke room utama. Kita akhiri dulu ya pertemuan kita ya. Terima kasih Pak Is. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.